selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu terlebih dahulu satu persatu. Anggi Kunanto, Hadir Bu. ya. Anggun Anissa Fitri, hadir Bu. Alhamdulillah. Arsita, hadir Bu. Ya. Darmila, hadir Bu. Ya. Dian Mutiara, hadir Bu. Evi Riani, hadir Bu. Galang Firmanda, Hadir Bu. A few minutes later. ada dua siswa yang nggak berangkat. Siapa tadi namanya? Safitri Bu. Safitri dan apa keterangannya? Sakit. Oh, sakit. Mari kita doakan semoga lekas sembuh, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Amin. Nah, pada kali ini kita silakan dipersiapkan HP, ponsel sebagai media. Ya. Kita silakan ponselnya. Sudah. Pada kesempatan kali ini sebelum Ibu mulai, coba silakan dilihat lingkungan sekitar kalian dulu. Apakah ada sampah? Ya, lihat. Iya. Tidak ada. Baju sudah dalam keadaan rapi. Dah. Agak senyum dulu, senyum ke kanan, ke kiri, senyum. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang siapa yang pernah mendengar kata-kata mawaris. Siapa yang sudah pernah mendengar mawaris itu apa? Belum pernah mendengar? Belum. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk kali ini untuk menyampaikan apa itu mawaris. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dan siswi mampu dan memahami, meyakini kebenaran ketentuan pembagian waris dalam Islam. Yang satu. Yang kedua, kalian peduli terhadap lingkungan keluarga, terhadap lingkungan masyarakat akan ketentuan pembagian warisan dalam Islam. Untuk apa kalian belajar demikian? Untuk apa? Karena untuk menegakkan kebenaran, menegakkan ajaran Allah. Ajaran Allah itu rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Membawa kebenaran, membawa kedamaian untuk kehidupan tatanan manusia. Tidak ada yang tidak baik, semua nilainya baik. Karena apa? Ajaran Allah itu bersifat universal, bisa diterima dengan semua kalangan, bisa diterima oleh siapapun. Itulah khususnya dari Al-Quran. Silakan dipersiapkan HP-nya. Sudah Ibu share di grup WA kelas kita tentang perebutan harta warisan dalam keluarga, prahara harta warisan dalam keluarga. Dikutip dari Tribun Jateng, pembunuhan dilakukan oleh Minah, anak kedua Misam. Selain itu, 3 anak Minah juga menjadi pelaku dalam pembunuhan tersebut. 3 anak Minah yakni Irfan Firmansyah, Ahmad Saputra alias Putra, dan Sania Raulitas. Rumah Minah dan Misam diketahui hanya berjarak 5 meter. Selama ini Misam tinggal bersama Supratno alias Ratno, Sugiono alias Yono, Heri Setiawan alias Heri, dan anak Ratno yakni Vivin Dwi Loveana alias Vivin. Kala itu Misem yang tengah sakit dibujuk oleh Minah agar mau tinggal di rumah Minah sementara untuk perawatan. Irfan dan Putra yang mengetahui Misem sudah berada di rumah Minah lantas melakukan aksi nekatnya. Pelaku Irfan dan Putra masuk ke rumah neneknya. Ia lantas menemui korban pertama yakni Yono. Yono diketahui sedang mandi kala itu. Seusai keluar dari kamar mandi, leher dan kepala bagian belakang Yono dipukul dengan besi oleh Irfan. Pelaku Putra juga memukul Yono dengan tabung gas 3 kg. Seusai dipastikan tewas, korban Yono lantas dibawa ke sebuah kamar. Tak berselang lama, korban lainnya, Ratno, yang pulang seusai bekerja dihabisi oleh Irfan dan Putra dengan cara yang sama. Korban ketiga, Heri, yang datang setelah pembunuhan pertama dan kedua, juga dibunuh seperti 2 saudara kandungnya dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Pelaku sempat mengirimkan SMS kepada Pipin menggunakan handphone milik bapaknya Ratno. SMS tersebut berisi pesan agar Pipin tidak pulang terlebih dahulu ke rumah neneknya Misam. Diduga tak melihat pesan tersebut, Pipin pulang dan langsung dihabisi oleh kedua pelaku lantaran keduanya takut aksinya terbongkar. Sebulan setelah pembunuhan, Misam dijaga oleh keempat pelaku agar tidak masuk ke dalam rumahnya.
Selama 2 minggu, Irfan dan Putra membersihkan sisa-sisa aksi pembunuhan tersebut. Mina meyakinkan Misem bahwa ketiga anaknya dan 1 cucunya pergi meninggalkan rumah untuk merantau. Dengan alasan tersebut, Mina berhasil membuat orang percaya bahwa korban pergi merantau. Mina dan Sania memang tidak terlibat pembunuhan secara langsung, tetapi keduanya mengetahui dan menjual barang-barang milik korban seusai pembunuhan. Sekitar siang hari. A few minutes later. Setelah kalian melihat berita yang ada di grup WA tadi dari ponsel kalian masing-masing, apa yang bisa kalian tanggapi? Coba siapa yang berani memberi tanggapan dari berita tersebut? Saya Bu, tanggapan saya, kejadian tersebut memperebutkan harta warisan seorang nenek dengan tidak menggunakan ketentuan syariat Islam. Silakan yang berani memberi tanggapan. Saya Bu. Ya, silakan. Menurut tanggapan saya, tidak dibenarkan dalam agama Islam karena mendapatkan harta warisan dengan cara merebut tidak dibenarkan. Dan salah satu sebab tidak mendapatkan harta warisan yaitu pembunuhan. Sekarang Ibu akan mencoba mengupas materi yang harus Ibu sampaikan. Yang tadi sudah kalian tanggapi, apa itu mewaris, kemudian kok bisa ada dengan cara mendapatkan warisan itu dengan cara merebut plus membunuh, menghilangkan nyawa dari anggota keluarganya. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Tidak. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Tidak. Coba di antara kalian, ketika kita diposisikan itu di keluarga kita, apa tanggapan kalian? Kira-kira sedih atau biasa saja atau sangat tidak peduli? Kira-kira apa tanggapan kalian? Sedih. Karena perilaku menghilangkan nyawa sesama manusia itu sangat-sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, kali ini Ibu akan mengupas hal ini. Ajaran Islam itu tidak hanya mengkaji tentang ibadah, tapi ajaran Islam juga mengkaji tentang kehidupan tatanan manusia. Salah satunya yaitu hukum mewaris. Hukum mewaris itu apa? Ilmu mewaris. Ilmu mewaris salah satu ilmu yang langsung Allah yang menurunkan. Menurunkan bagaimana? Karena ketentuan pembagiannya itu Allah yang menentukan, bukan atas kemauan kita. Bukan atas kemauan yang tua dapat yang banyak, yang kecil nggak dapat apa-apa. Bukan atas kemauan seperti itu. Jadi semua dalam Islam, semua mendapatkan haknya masing-masing. Coba kita bayangkan, kalau dalam suatu keluarga 4 bersaudara, 2 yang ini sudah dewasa, sedang yang satu masih balita, ditinggalkan oleh adik dan bundanya meninggal. 4 saudara ini yatim piatu, kemudian yang balita ini belum bisa memberikan, itu jatahku Kak, nggak bisa ngomong, atau bisa berbicara tapi belum bisa memberikan pendapat. Paling kalau masih bayi, kalau masih anak-anak, kalau ditanya kamu pengen harta bapak apa, paling beliin mainan aja, gitu kan? Walaupun sama-sama setuju tapi tidak dibenarkan dalam Islam. Islam sudah mengatur ketentuan bagaimana cara membagi harta warisan. Nah, menurut siapa? Menurut dalam pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita apa? Al-Quran wal Hadis. Al-Quran dan Hadis, silakan dibuka bukunya. Surat An-Nisa ayat 7. Silakan. Siapa yang ingin bertugas untuk membacanya? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Jalan Bintang Bu. Ya, silakan. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Sekarang kalian bergabung ke kelompok kalian masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 2 mulai dari
segenap kelompok maju ke depan beserta anggarannya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sebab-sebab menerima harta warisan. Seseorang yang mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasab. Nasab dalam artian yaitu keturunan, yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari seorang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingannya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak anak-anak mereka. Yang poin kedua yaitu pernikahan, yaitu akad nikah yang sah untuk menghalalkan hubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Lanjut, yang poin ketiga yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki ataupun budak perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna wala lima taqo." Yang artinya wala itu memiliki orang yang memerdekakannya. Yang selanjutnya yaitu poin yang nomor 4, yaitu sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama yaitu kekafiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, yang keempat perzinahan, yang ketiga yaitu lian. Lian itu dalam artian yaitu anak suami istri yang melakukan lian tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebab anaknya. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Bila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas presentasi kelompok 2. Kita give applause untuk kelompok 2. Silakan duduk, mereka tempat duduk masing-masing. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suci Wulandari, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kami tentang ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayat. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh bagian harta warisan terbagi menjadi 2 macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan, dan ahli waris asabah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Ya, itu tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasi hasil diskusinya. Kita applause untuk mereka. Baik, silakan duduk ke bangkunya masing-masing. A few minutes later. Untuk kegiatan
kegiatan akhir kita, silakan kalian resum apa yang kalian ingat dan apa yang kalian pahami dari pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan. Di sini saya akan menyimpulkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman. Baik, yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Poin yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Yang ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Baik, terima kasih. Beri hapus untuk teman kita. Baik, sekarang akan Ibu bagi LKPD yang kalian kerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Bagi LKPD setiap kelompok. Nah, nanti dibagikan. Silakan ketua kelasnya. Sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Ada? Baik, silakan untuk kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan depan kita akan memperbaiki, mengevaluasi kembali kesalahan-kesalahan ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kita pelajari, kita amalkan, kita akan mendapatkan berkah ilmunya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiaku bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, yang lainnya aku tidak mau. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan. Cintaku jangan kau lewatkan. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu. Tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Genggam erat